tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau ngerekomendasiin satu buah aplikasi penghasil uang ataupun penghasil saldo dana ya guys. Nah, bisa kalian lihat di sini saldo aku itu udah ada Rp1.872.000 yang berhasil aku dapatkan dari bermain dan menyelesaikan misi harian di aplikasi ini guys. Nah, untuk kalian yang mau daftar, link pendaftarannya udah aku sediakan di deskripsi ya guys. Tinggal kalian pencet aja. Nanti otomatis kalian akan diarahkan ke tampilan menu pendaftaran seperti ini guys. Nah, di sini kalian juga bisa menggunakan email kalian untuk mendaftar ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini seperti biasa kalian masukkan aja untuk nomor HP kalian, kemudian kata sandi kalian, kemudian konfirmasi kata sandi, kemudian di sini kalian masukkan untuk kode verifikasinya ya. Nah, setelah itu di sini kalian pencet daftar akun guys. Nah, karena sebelumnya aku sudah pernah mendaftar, di sini aku akan login terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian juga bisa mengunduh aplikasinya ya guys melalui App Store ataupun Google Play Store ya. Oke, langsung aja aku login terlebih dahulu. Nah, ini ada pengumuman yang bisa kalian baca-baca sendiri. Oke, jadi inilah tampilan awal dari aplikasi ini ya. Oke, di sini aku akan jelasin bagaimana cara mendapatkan uang di aplikasi ini guys. Nah, kalian scroll aja ke bawah. Di sini ada tugas harian. Nah, ada bounty task yang bisa kalian selesaikan dan kalian akan mendapatkan bonus tambahan ya guys, sebanyak-banyaknya guys. Oke, nah di sini kalian juga bisa mengundang teman kalian. Jadi untuk satu teman itu kalian akan mendapatkan Rp2.000 ya guys. Nah, bisa kalian lihat juga di sini untuk 50 teman yang membeli hadiah hewan peliharaan, kalian akan mendapatkan Rp1.000.000 ya guys. Nah, gimana sih cara mengundang temannya itu? Di sini tinggal kalian klik aja untuk menu invite-nya. Oke, di sini tinggal kalian copy aja untuk link undangan kalian ya maksudnya ya guys. Nah, di sini tinggal kalian bagikan aja ke WhatsApp, ke Telegram ataupun ke Facebook juga bisa ya guys. Nah, jadi caranya seperti itu ya untuk mengundang teman. Oke guys, lanjut. Di sini aku akan jelasin lagi bagaimana cara mendapatkan uang yang lebih banyak di aplikasi ini ya. Nah, di sini kalian tinggal pergi ke menu pet. Nah, di sini ada banyak sekali hewan peliharaan yang bisa kalian beli ya guys, dan beserta keuntungannya guys. Oke, untuk kelinci. Nah, untuk kelinci yang ini itu dihargai dengan Rp100.000 ya guys. Oke, di sini aku akan terjemahkan dulu agar mudah dipahami ya guys. Nah, oke, untuk tingkatan pendapatnya itu sebesar 2% per hari. Jadi kalian akan mendapatkan penghasilan harian itu 1.500 ya. Nah, semakin tinggi harga hewan yang kalian beli, maka pendapat kalian itu akan semakin banyak juga ya guys. Oke, kita lanjut di menu penjualan kilat guys. Nah, di sini kalian bisa membeli hewan-hewan yang dijual secara flash ya guys atau kilat. Nah, kalian bisa membeli. Oke, di sini ada juga keuntungannya, misalnya arwana itu harganya 20 juta. Nah, untuk keuntungan atau jumlah pemasukannya itu kalian akan mendapatkan 30 juta ya. Jadi untuk keuntungannya itu sebesar 10 juta rupiah guys. Nah, oke, kita lanjut di menu sepakat. Nah, di sini untuk menu sepakatnya sama juga. Kalian bisa juga membeli. Nah, untuk kalian yang membeli, kalian harus melakukan deposit terlebih dahulu ya guys. Aku tidak memaksa untuk kalian melakukan deposit, ya itu terserah kalian ya guys. Oke, di sini aku akan jelasin bagaimana cara isi ulang di aplikasi ini ya. Caranya itu mudah sekali. Di sini kalian tinggal pencet isi ulang. Nah, di sini untuk minimal isi ulangnya itu adalah Rp200.000 ya. Untuk maksimalnya itu 20 juta rupiah guys. Kalian bisa pencet aja, misalnya untuk Rp200.000 kalian bisa isi ulang menggunakan bank kemudian menggunakan OVO ya guys. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Nah, untuk withdraw di sini tinggal kalian klik aja untuk logo withdraw ini. Nah, di sini kalian isikan dulu untuk bank kalian ya guys. Nah, di sini untuk aturan-aturannya bisa kalian baca-baca sendiri ya guys. Nah, oke, jadi sekian penjelasan dari aku mengenai aplikasi penghasil uang ini ya guys. Semoga kalian mengerti dan paham ya guys. Oke, semoga bermanfaat dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah aku tampilin di awal.
Dan buat backsoundnya kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga titik bitnya. Kalian bisa cek di deskripsi dan langsung aja kita tambahin satu foto di awal video. Setelah itu kalian bisa pajangin sampai detik 7.08, lalu kalian bisa tambahin satu foto lagi. Pajangin lagi sampai detik 07.08 dan kalian bisa masuk di detik 00.00, klik tanda plus, kalian klik yang gambar freehand. Setelah itu kalian bisa gambar love atau terserah kalian juga, tapi yang kayak tren di TikTok itu gambar love. Lalu kalian bisa blok daerah sekitarnya semuanya dari atas sampai ke bawah. Oke, kalau udah semuanya kalian bisa klik yang centang. Kalau udah kalian bisa pajangin sampai detik 07.08. Setelah itu di kiri kalian klik yang agak lama, yang bagian biru sama foto di bawahnya. Lalu kalian klik yang kotak segitiga lingkaran yang ada di atas. Lalu kalian klik grup 1, klik edit group, klik yang gambar yang warna biru itu, klik efek, klik tambahkan efek masuk di gambar dan tepi. Kalian cari efek namanya kemajuan gambar. Klik yang pengaturan standar, lalu di akhir kalian kasih keyframe di detik 07.08, biarin. Lalu buat yang di awal ubah jadi 0,0. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kalian klik yang max, kalian klik yang max lagi. Nah setelah itu kalian bisa cek dulu, nanti bakalan kayak gini. Nah oke, kalau udah semuanya kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik foto bawahnya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or wrap, kalian tambahin efek upin. Mirrornya kalian bisa aktifkan. Nah kalau udah kayak gini kalian bisa langsung aja kembali. Nah kalau udah kalian klik foto bawahnya, kalian klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek upin ataupun telas, lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move photo transform, kalian cari efek namanya ombang-ambing ataupun oscillate. Lalu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Di frekuensi ubah jadi 0,70 atau 0,70. Di magnitude biarin. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di move photo transform, kalian cari efek namanya ayun. Nah di frekuensinya ubah jadi 0,50. Di sudut 1 ubah jadi negatif 2,5 derajat dan di sudut 2 ubah jadi 2,5 derajat. Nah oke, kalau udah kayak gitu kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya buram gerak. Klik yang pengaturan standar. Nah setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari efek namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Nah di kekuatannya kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,10. Lalu kalian bisa masuk di detik 1.15 ya teman-teman, itu aku salah, aku masukin 2.00, ubah jadi 0,00, masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian kembali. Kalian klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di warna dan cahaya, cari paparan gamma. Nah di exposurnya kalian kasih keyframe detik 1,1.15, aku salah, biarin jadi 0,00 dan bagian di awal ubah jadi 1,00. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin setengah. Nah kalau udah gitu kalian kembali, lalu salin efek, tempelin di grup 1 di atasnya yang warna oranye itu. Nah setelah itu kalian bisa cek dulu hasil yang awalnya. Kalau udah sesuai, kalian bisa tambahin satu foto di detik 07.08. Nah setelah itu kalian pajangin sampai detik 9.10, lalu kalian potong di awal, klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080 px. Di detik bit yang kedua kalian bisa atur jadi 1225 px. Selanjutnya kalian bisa zoom jadi 1285 px. Dan selanjutnya kalian bisa atur jadi 1200 px. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Nah setelah itu kalian kembali masuk di bagian kedua, kasih keyframe di detik 08.03 dan juga di akhir. Nah di detik bit yang 08.16 atur jadi 5 derajat dan detik 8.25 atur jadi negatif 5 derajat. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai, tambahin satu foto lagi. Lalu kalian panjangin sampai detik 11.06 dan kalian bisa potong. Setelah itu kalian potong di detik bit yang kedua, klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080 px. Di detik bit yang kedua atur jadi 1222. Di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1295 px. Selanjutnya kalian bisa atur jadi 1186 px.
Nah kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya. Nah setelah itu kalian bisa masuk di bagian pertama dan kalian kasih keyframe di awal, dan di detik bidang selanjutnya kalian geser ke kanan atas, lalu yang selanjutnya kalian geser balik ke tengah. Nah untuk kurvanya kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin di belakang juga. Setelah itu kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di detik 10, di detik 10.02, biarin jadi 0 derajat, dan juga di akhir. Lalu di detik 10.14 atur jadi negatif 5, dan detik 10.23 atur jadi 5. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya. Nah kalau udah kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit, dan kalau udah kalian bisa tambahin satu foto lagi. Kalian bisa panjangin sampai detik 13.04, potong detik bit yang kedua. Nah setelah itu kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080 px. Di detik bit yang kedua atur jadi 1215 px. Lalu di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1305 px, dan selanjutnya kalian bisa atur jadi 1185 px. Nah kalau udah kayak gitu, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Kalau udah selesai, kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai fotonya habis, yang foto keempat ini. Lalu kalian balik secara horizontal pada potongan foto yang ketiga dan juga potongan foto yang kelima. Setelah itu kalian tambahin satu foto lagi. Kalian bisa panjangin sampai detik bit yang terakhir, lalu kalian potong di detik bit yang kedua, klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian pertama, kasih keyframe di awal, dan di detik bit yang selanjutnya kalian geser ke kiri bawah, selanjutnya geser ke kanan bawah, dan selanjutnya kalian geser ke tengah, tapi aku lupa record. Nah setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Nah kalau udah kalian masuk di bagian yang ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080 px. Detik bit yang kedua atur jadi 1205 px. Di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1305 px. Selanjutnya kalian bisa atur jadi 1405 px. Dan detik bit yang selanjutnya atur jadi 1205 px. Nah kalau udah semua, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Nah kalau udah selesai, kalian bisa masuk di bagian kedua, kasih keyframe di detik 14.10 dan juga di akhir, biarin jadi 0 derajat. Nah di detik 14.19 atur jadi negatif 5 derajat, dan detik 15.04 atur jadi 5 derajat. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Setelah itu kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah dan kalau udah, kalian bisa masuk di foto detik 07.08, kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek upin ataupun tiles. Nah lalu kalian bisa klik pengaturan standar dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek nama paparan atau exposure gamma. Di exposure-nya kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00, dan buatin di awal ubah jadi 1,44. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, dan kalau udah kalian kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move photo transform, kalian cari efek namanya ombang-ambing ataupun oscillate. Nah buat sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Nah kalau udah, kalian masuk di frekuensi, ubah jadi 4,50 Hz. Dan di magnitude-nya kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan buat di awal ubah jadi 350. Nah kalau udah kayak gitu, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga fullin, yang horizontal kalian agak mepetin. Lalu kalian bisa salin kurva dan kalian kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya buram gerak ataupun motion blur, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya turbulent displace. Nah di offsetnya yang X kalian bisa atur jadi 64. Nah lalu di kekuatan kalian kasih keyframe di awal, biarin jadi 0,250, dan di akhir ubah jadi 0,000. Masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurvanya kayak gini.
Nah, setelah itu kalian bisa kembali masuk di evolution dan kalian bisa atur jadi 4,62. Setelah itu kalian bisa klik yang XY di bawahnya, masuk di skala, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,72. Dan buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi 2,00. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian kembali, oktavnya ubah jadi 1. Kalau udah, kalian bisa klik tambahkan efek lagi, dan kalian bisa tambahin efek ombak ambing. Di sudutnya kalian bisa ubah jadi negatif 45,0 derajat. Di frekuensi ubah jadi 4,00 Hz. Lalu di magnitude-nya kalian kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0, dan buat yang di awal kalian ubah jadi 350. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Nah, setelah itu kalian bisa salin efek dan kalian bisa tempelin di foto detik 9.10. Setelah itu di foto detik 11.06. Lanjut di detik 13.04. Dan kalau udah, kalian bisa masuk di foto detik 07.25, lalu kalian klik fotonya dan kalian klik efek, lalu kalian tambahin efek namanya Upin ataupun telas, lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move photo transform, kalian cari efek namanya ombak ambing ataupun oscillate. Di sudutnya kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 90,0 derajat. Dan buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Nah, kalau udah, kalian bisa masuk di frekuensi, lalu kalian ubah jadi 0,15 atau 0,15. Nah, kalau udah, kalian bisa masuk di magnitude dan kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 90. Nah, di sini aku kehendakan ombak ambingnya. Kalau kalian nggak sesuai, kalian bisa hapus salah satunya. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move photo transform, kalian cari efek namanya Ayun. Di frekuensinya ubah jadi 1,10 atau 1,10. Lalu kalian masuk di sudut 1, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 3,0. Lalu yang di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu masuk di sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 2,2 derajat, dan yang di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya motion blur ataupun buram gerak, lalu kalian klik tambahkan efek lagi. Setelah itu kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan gamma. Untuk exposure-nya kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00, dan buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 1,00. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya lengkungan gelombang. Nah, setelah itu di tahapnya kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0,45. Lalu di awal kalian bisa ubah jadi 1,87. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, lalu kalian kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin dan kalian turunin setengah. Setelah itu kalian bisa salin kurva dan kalian masuk di sudut, kalian ubah jadi 45,0 derajat, dan buat jaraknya kalian ubah jadi 13,5. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,0, dan buat yang di akhir ubah jadi 5,5. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, tempel kurva yang udah kita salin. Nah, setelah itu kalian kembali dan kalian klik tanda mata pada efek lengkungan gelombang. Setelah itu kalian salin efeknya dan kalian tempel di foto-foto selanjutnya semuanya sampai selesai. Lalu di detik 08.25 kalian tempel efeknya dan kalian aktifkan tanda mata pada lengkungan gelombang. Pokoknya kalian bisa tempel efek ini untuk semua foto, dan untuk foto terakhir sebelum bergantian foto kalian aktifkan tanda mata pada efek lengkungan gelombang. Nah, kalau udah selesai, kalian masuk di awal video, klik tanda plus, klik yang kotak, lebarin satu layar, lalu kalian klik color and fill dan kalian ubah jadi warna hitam, masuk di blending dan opacity, opasitasnya ubah jadi 10%, klik tanda plus lagi, lalu kalian klik kotak, lebarin satu layar.
Nah setelah itu kalian bisa masuk di efek dan kalian klik tambahkan efek. Masuk di lainnya, kalian cari efek namanya salin latar belakang atau copy background. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Di kekuatannya ubah jadi 0,200 atau 0,200. Nah kalau udah selesai, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, kalian tambahin efek paparan gamma, dan di exposure-nya kalian bisa ubah jadi negatif 0,20 atau negatif 0,20. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kalian klik yang perbedaan, klik yang subtract, dan opasitasnya ubah jadi 80%. Nah kalau udah, kalian bisa kembali dan kalian klik tanda plus lagi. Lalu kalian klik yang kotak, lebarin satu layar. Untuk colornya kalian bisa ubah jadi warna putih. Lalu kalian masuk di blending dan opacity, klik yang kontras, klik yang overlay. Setelah itu kalian bisa panjangin ketika bersih panjangnya sampai di akhir video. Nah jika udah kalian panjangin semuanya, kalian bisa cek kalau warnanya terlalu gelap, kalian bisa masuk di persegi panjang yang bagian kedua. Lalu kalian bisa klik efek, kalian masuk di paparan gamma, exposure-nya ubah jadi negatif 0,80. Nah setelah itu kalian bisa kembali. Kalau emang udah sesuai, kalian di sini bisa langsung aja ekspor videonya. Nah jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Oke, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton videoku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.